Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Rosidi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Tauhid dan Akhlak Tasawuf serta teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yaitu tentang pengembangan potensi ruhaniyah manusia meliputi nafsu, al-qalb, dan akal. Saya Fauziah Kusumaningrum, NIM 21080666024 sebagai moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Nurul Izzati, NIM 21080666019 sebagai pemateri kedua. Nah, pada materi kali ini, pokok bahasan yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, yaitu pengertian potensi ruhaniyah manusia, nafsu, al-qalb, dan akal. Yang kedua adalah metode pengembangan potensi ruhaniyah manusia yang meliputi nafsu, al-qalb, dan akal. Yang pertama yaitu pengertian potensi ruhaniyah manusia meliputi nafsu, al-qalb, dan akal. Secara umum, manusia terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi, yaitu unsur badan atau jasmani dan badan kasar atau jasmani dan badan halus atau rohani. Menurut Rudi Ahmad Suryadi, struktur kepribadian manusia terdiri atas jasmani, rohani, serta nafsani, yang mana struktur nafsani ini terbagi atas 3 macam, yaitu kalbu, akal, dan nafsu. Nah, yang pertama adalah al-nafs atau nafsu. Secara etimologi, al-nafs dapat diartikan sebagai diri, ego, atau jiwa. Ada juga yang mengartikan al-nafs sebagai nafas. Sedangkan secara terminologi, Imam Al-Ghazali memberikan 2 definisi al-nafs. Yang pertama, al-nafs merupakan sesuatu yang menghimpun kekuatan, marah, dan nafsu syahwat pada manusia. Pengertian pertama ini, para ulama tasawuf lumrah menggunakan ini dengan memaksudkan nafsu sebagai sifat-sifat tercela, sebagai letak dari sifat-sifat tercela dari manusia. Dan yang kedua, al-nafs adalah sesuatu yang halus yang menjadi hakikat dari manusia itu sendiri, yaitu manusia dan zatnya. Nah, al-nafs yang dimaksud oleh Al-Ghazali adalah substansi yang sempurna, tersendiri, yang mempunyai kemampuan daya ingat, daya pikir, daya simpan, daya mempertimbangkan, dan dapat menerima berbagai ilmu. Kemudian, pembagian al-nafs atau klasifikasi nafsu. Ada beberapa redaksi dan beberapa pendapat tentang pembagian nafsu. Nah, Muhammad Ali membagi atau mengklasifikasikan nafsu dengan 3 tingkatan, yaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang membawa al-qalb atau kalbu ke arah yang lebih rendah, sebab nafsu ammarah ini cenderung menuruti keinginan-keinginan duniawi yang mungkin akan melanggar syariat. Nah, al-nafsu sebagai potensi spiritual dapat mengarahkan individu atau manusia untuk menyadari adanya berbagai alternatif perilaku atau alternatif hidup yang dapat dilakukan. Nah, dari adanya kesadaran tersebut, yaitu tentang adanya alternatif hidup, sehingga muncul adanya tanggung jawab. Jika manusia itu kemudian memilih alternatif berupa aktualisasi kebaikan, maka yang muncul adalah al-nafsu al-mutmainnah. Tetapi, jika yang dipilih adalah alternatif keburukan pada suatu waktu, dan pada waktu yang lain adalah aktualisasi kebaikan, maka nafsunya adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu telah memperoleh cahaya kalbu. Dia memiliki kesadaran
untuk memperbaiki kelabilannya atau kebimbangannya antara dua hal, yaitu keburukan dan kebaikan. Nah, dalam upayanya itu, kadang-kadang tumbuh perbuatan buruk yang disebabkan oleh watak yang buruk, tapi kemudian mendapatkan peringatan dari Allah melalui kata hatinya sehingga ia mencela perbuatannya, kemudian bertaubat dan beristighfar. Nah, dapat dipahami bahwa nafsu lawamah itu berada di antara ammarah dan mutmainnah. Nafsu mutmainnah itu sendiri memiliki arti jiwa yang tenang atau damai. Nafsu mutmainnah memberikan motivasi dan dorongan positif untuk lebih dekat kepada Tuhan dan berusaha untuk menjalankan semua perintahnya. Selanjutnya adalah fungsi nafsu. Yang pertama, nafsu merupakan daya pendorong pencapaian kebutuhan yang indrawi. Yang kedua, nafsu merupakan totalitas dari diri manusia itu sendiri. Di dalamnya terhimpun dua kekuatan, yaitu kebaikan dan keburukan. Kemudian masuk ke bagian yang kedua, yaitu al-qalb atau kalbu. Kalbu menurut bahasa adalah segumpal daging atau sesuatu yang dapat membalik atau berbolak-balik. Dinamakan qalb karena litaqallubihi atau berbolak-balik dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Kadang senang, kadang sedih, suatu saat setuju, dan pada saat yang lain menolak. Fungsi kalbu yang pertama adalah tempat memutuskan pemilihan perilaku sesuai dengan dorongan internal. Yang kedua, dalam pandangan Islam, kalb adalah inti kepribadian dan inti sistem psikofisik manusia. Yang ketiga, Al-Ghazali mendefinisikan kalbu sebagai tempat yang berfungsi untuk menyerap ilmu pengetahuan atau yang disebut sesuatu yang halus, latifah, yaitu sebuah tempat atau ruangan di mana ilmu dapat melekat padanya. Nah, sesuatu yang halus inilah hakikat manusia yang tidak bisa diselami oleh akal dan pikiran tetapi dengan perasaan. Perasaan harus diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah supaya bisa terarah kepada kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Qalbu ini merupakan pusat penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Al-Qalbu menjadi lokus berbagai perlakuan karena Al-Qalbu menempati sentralitas manusia sebagai individu. Seperti hanya dalam hadis yang memiliki arti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, hati merupakan pusat itu tadi juga ada dalam hadis yang lain, yang artinya, ketahuilah bahwa jasad itu terdapat segumpal darah, yang apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati atau al-qalb. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga adalah al-aql. Kata al-aql berasal dari bahasa Arab al-aql, yang terdiri dari 3 huruf hijaiyah, yaitu ain, qaf, dan lam, yang berarti mengikat atau menawan. Secara etimologi, al-aql berarti menahan. Al-Atos menyebutkan bahwa pada dasarnya, kata al-aql menunjukkan suatu jenis ikatan atau belenggu yang menunjukkan potensi dalam dan mempunyai kemampuan mengikat objek ilmu dengan kata-kata. Proses al-aqal itu mencakup nalar, penalaran, dan alur pikir yang digunakan untuk berargumentasi, menganalogi, menganalisis, dan menarik suatu kesimpulan. Fungsi al-aqal yang pertama adalah sebagai pengendali nafsu, terutama nafsu ammarah. Yang kedua adalah menekan nafsu supaya tidak mengaktualisasi perilaku yang negatif. Yang ketiga, al-aqal berfungsi sebagai pertimbangan rasional dan etis dalam pemilihan perilaku sesuai dengan dorongan nafsu. Nafsu al-lawamah tadi merupakan nafsu yang didominasi oleh komponen akal. Akal ini mengikuti prinsip kerja rasionalitas. Apabila akal telah mendapat arahan dari kalbu, fungsi akal akan menjadi baik. Dan pada sisi yang lain, kalbu juga memerlukan akal sehat sehingga keduanya, akal dan kalbu, dijadikan sebagai media untuk menuju Tuhan. Secara ringkas, keterkaitan nafs, al-qalbu, dan akal yaitu sebagai berikut. Dalam kitab Kimia As-Sa'adah, Al-Ghazali menggambarkan bahwa manusia, yaitu nafs itu sendiri, ibarat sebuah kota atau pemerintahan.
di mana qalbu atau hati itu sebagai rajanya, sebagai pemimpinnya. Badan, fisik gitu, laksana seluruh wilayah atau daerah yang dikuasai. Akal sebagai Perdana Menteri, yaitu penasihat atau memberikan pertimbangan. Syahwat sebagai gubernur wilayah, menguasai secara spesifik. Amarah adalah musuh, sedangkan anggota badan baik zahir maupun batin ibarat para tentara raja. Materi yang kedua yaitu pengembangan potensi ruhaniyah, nafsu, alqab, dan akal. Potensi ruhaniyah dapat dikembangkan dengan langkah atau cara sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas keimanan dengan memperkuat keyakinan terhadap substansi rukun iman. Seperti yang kita tahu, iman itu artinya percaya. Dalam Islam terdapat 6 rukun iman yang harus kita percayai, yaitu 1. Iman kepada Allah, 2. Iman kepada para malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada nabi dan rasul, yang kelima iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Yang kedua adalah mengendalikan nafsu dengan riyadhah atau mujahadah. Riyadhah itu bisa disebut dengan tirakat, yaitu melakukan perlawanan dari dalam diri dibantu dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang memacu nafsu negatif dari dalam nafsiyah. Nah, riyadhah atau tirakat ini dilakukan dengan memperbanyak zikir, puasa, sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian mujahadah. Mujahadah itu disebut oleh kaum sufi dengan istilah mujahadah al-nafs. Di dalam mujahadah ini tidak jauh berbeda dengan riyadhah. Di dalam mujahadah, nafsu itu ditekan dengan sedemikian keras. Kalau riyadhah itu bentuk kegiatannya, yaitu misal dengan berpuasa, zikir, dan lain-lainnya. Kalau mujahadah itu membiasakan diri, jadi sudah konsisten dengan riyadhahnya. Jadi dengan kata lain, mujahadah adalah tingkatan riyadhah yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas ketakwaan, meningkatkan pengalaman ibadah semata-mata karena Allah. Meningkatkan kualitas ketakwaan dengan cara meningkatkan pengalaman ibadah, sholat, puasa, zikir, doa, membaca Al-Quran, zakat, dan haji dengan kuantitas dan kualitas tauhid. Artinya, iktikad pengamalan semua ibadah itu semata-mata dilakukan dari Allah, bersama Allah, demi Allah, atas Allah, dan kepada Allah. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas akhlak yang terpuji, sikap yang dapat mendatangkan kerahmatan, kasih sayang, dan kedamaian. Meningkatkan kualitas akhlak yang terpuji dengan cara menjalankan perbuatan, tindakan, perilaku, dan sikap yang dapat mendatangkan kerahmatan, kasih sayang, kedamaian, keamanan, ketenangan, ketertiban, dan kesejukan alam semesta. Potensi ruhaniyah juga bisa diasah agar lebih optimal, yaitu dengan cara 1. Mengenali diri sendiri dengan lebih mendalam. Nomor 2. Melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Nomor 3. Mengaktifkan hati secara kontinu. Nomor 4. Berusaha menetapkan keharmonisan dan ketenangan hidup. Baik, itu tadi materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kami dalam menyampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.